Sudah live. Yo, dibantu tab-tabnya. Yang belum itu ya, belum subscribe untuk channel YouTube-nya bisa subscribe ya, teman-teman. Iwan Crypto ini tulisannya seperti ini, profilnya seperti ini ya, teman-teman. Ini semua dari live di sini di download ulang di sini semua. The base-nya live itu kalau teman-teman itu cari aja di tanggal 27 Februari itu the base dari live di dalam 6 bulan ini. Itu intisari dari live ini ada di tanggal 27 Februari. Jangan lupa untuk subscribe dan itu ya, di like, di share ya teman-teman, biar channelnya berkembang. Ini baru berapa nih, 162 subscriber ya, lumayan ya. Dulunya ini 2 bulan lalu itu masih berapa, itu masih 20 kalau tidak salah. Makasih ya buat yang sudah subscribe, buat yang sudah mau nonton. Ya, anak semua. BTC dominan menguat ya teman-teman, masih dominasi BTC kuat sekali. Selamat ya yang sudah itu tadi juga sudah take profit ya untuk BTC up, sudah take profit, enggak apa-apa. Oh, naik lagi om, enggak apa-apa ya, yang penting sudah take profit dulu. Targetnya ke berapa? Targetnya kalau secara itu tetap sama, targetnya 29.250 sampai 32.000. Nanti kalau sudah 30, hampir 30 ribuan itu hati-hati teman-teman. Hati-hatinya apa? Kemungkinan akan adanya koreksi. Koreksinya sampai mana? Kemungkinan dia nanti akan dibawa dulu antara 31.500 atau 32.000. Nanti kalau koreksinya kemana? Kemungkinan nanti akan di MA 25-nya, mungkin area ringnya antara sini mungkin, kalau tidak salah loh. Ini kalau FOMC besok bagus juga, ini juga kemungkinan dibawa dulu ke sini kedua 32.000. Baru nanti kemungkinan baru koreksinya itu area-area itu kalau lihat di marketnya loh. Jadi FOMC besok itu menentukan market saat ini. Jadwal FOMC mana, kalender FOMC besok ya. Ini tidak muncul sekarang tuh, FOMC itu tidak muncul, bener tidak muncul, tidak ada datanya, tidak ditutupi ya, biarin lah. Berarti besok ya, 21 22 Kamis. Oh Kamis, oh ya berarti 23 ya, Kamis. Ya tunggu aja lah kalau untuk FOMC. Yang penting kita melihat marketnya seperti apa saat ini. Kalau saya membaca market saat ini, dominasi BTC masih sangat kuat. Tapi yang perlu menjadi perhatian adalah hal bagusnya altcoin semacam seperti BNB, ETH sudah
memiliki kecenderungan naik mengikuti BTC. Nah, itu tandanya bagus. Kalau dia cuma diem aja BTC-nya yang terbang sendiri itu yang jelek. Tapi ETH walaupun ada sama SRP belum menunjukkan perform yang cukup baik ya. Masih ada banyak produk yang masih di MA99. Berarti menunjukkan bahwa altcoin session belum terbentuk sempurna. Ini baru menuju itu. Karena apa? Posisinya juga BTC dominan sekencang ini. Tapi apakah mungkin mau dipanjangin seberapa lagi? Ini yang jadi pertanyaan gitu. Ini kan tinggal nunggu tumbangnya saja. Tinggal nunggu tumbangnya saja. Jadi untuk yang altcoin santai aja, sabar dulu aja. Kalau besok FOMC-nya 0,25 BPS itu sudah maraton naik. Mungkin keseret naik semua. Memang untuk siap-siap kalau teman-teman perhatikan untuk BTC seperti apa sih BTC saat ini? Ini sama seperti yang kita bahas beberapa hari yang lalu, dia sideways di area ini. Ini sideways. Seperti ini ya, sideways ya. Jadi merah, ada hijau, ada merah, ada hijau ya. Ini kemana ya? Nunggu lagi. Sampai nyentuh lagi. Dia dorong lagi ke atas. Sampai sekali lagi. Sampai area berapa? Perkiraan area ini. Saya tidak tahu 32 apa 31,5. Kalau 29.000 kayaknya lebih lah. Mungkin ini. Ini fase pertama. Fase pertama di sini. Sebelum nanti nyentuh satu kali di MA25. Nanti akan ke sini dulu. Ngepost di sini dulu. Areanya. Tunggu aja lah. Ya. Perkiraanku antara 31.500 30 sampai 32 lah. Baru nanti koreksi areanya sekitar 26.600. Ini nanti area ini akan jadi support baru nih. Nih ya. Ini nanti akan jadi support baru 26.400. Antara area ini atau area di atasnya ini. Kalau sampai 32 mungkin akan areanya dua ini. Nanti yang akan jadi support baru. Koreksinya mungkin kemungkinan di sini. Thank you Bang Rip. Kemungkinan seperti ini. Nah, kita belum tahu sekitar mana. Ya. Nanti di sini koreksi. Thank you Bang Ar. Nah, terus apa yang perlu ditunggu? Coba FTM ya, nanti semua dibahas FTM. Apa yang perlu ditunggu? Yang perlu ditunggu adalah posisi BTC-nya sebaiknya sideways dulu. Biar altcoin-nya yang naik. Ini harapannya yang harus terjadi seperti apa? BTC dominannya drop. Tetap ini menjadi kunci atau poin penting. BTC dominannya tumbang. Ini poin pentingnya di sini. Tapi BTC dominannya begitu tumbang, tapi BTC-nya jangan terjadi tumbang juga. Kalau tumbangnya kenceng, itu nyeret semua altcoin. Jadi altcoin session terbentuk, BTC-nya sideways terkoreksi tapi sideways. Tapi BTC dominannya tumbang. Baru altcoin session serentak. Makanya fenomena ini yang harus teman-teman tunggu. Satu adalah menunggu BTC dominannya, kedua memantau juga BTC-nya apakah dia tumbang atau tidak, terus apakah altcoin bisa memiliki power daya dongkrak untuk naik meroket sangat cepat. Kalau orang bilang dulu, kalau masih ingat, wah sudah sekarang tidak, masanya sekarang jalan sendiri tanpa BTC-nan, marketnya sudah naik sendiri. Itu maksudnya mereka melihat posisi BTC-nya itu sedang sideways, tapi altcoin semua serentak naik kenceng. Jadi
seolah-olah seperti itu. Padahal itu alami dan itu natural sekali. Dan memang prosesnya altcoin session itu seperti itu. BTC dominan drop, BTC-nya sideways, tapi sebelum dia sideways, dia sudah dikerek dulu naik seperti sekarang ini. Ini sudah ditinggal semua jauh. Nanti santai, BTC sama ETH sama BNB santai, altcoin yang nanti serentak naik, kerak gitu. Ya, itu yang dulu terjadi kalau masih ingat seperti itu. Jadi masih perlu ditunggu apakah session dari altcoin ini terbentuk sempurna. Kita tunggu aja, mungkin sekitar Kemis ini. Ini Kemis waktu FOMC ini kencang sekali. Menurut saya kencang. Kalau lihat dari reaksinya, bentukan dari BTC dominannya, bisa kencang sekali. Memiliki potensi yang peluangnya cukup bagus itu. Secara momentum tepat itu. Karena kalau teman-teman perhatikan, bukankah ini sudah gunung dan berpotensi tumbang? Saya tak hapus dulu aja, jadi nanti tidak bingung. Jadi kalau mau tahu BTC dominan tumbang seperti apa, ini tandanya. Polanya di sini sudah sama ya, mendekati ya. Tinggal tumbangnya. Tunggu aja, ada apa, sabar dulu. Orang sabar disayang Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau saya melihat malah potensinya untuk tumbang sangat. Walaupun ini dari kemarin teman-teman altcoin ini naik tidak banyak, tapi kan tetap naik. Sebenarnya diseret pelan-pelan gitu aja. Gitu ya. Tadi ada yang tanya FTM ya, yuk kita bahas FTM. FTM sudah. FTM ini karakteristiknya mirip dengan, jadi ini kenceng. Kalau teman-teman, BTC up sama aja ya Om. Loh, BTC up kenceng juga kan? BTC up itu mengikuti BTC. Sudah TPM. Tadi hari ini TPM teman-teman. Untuk BTC up TPM. Take profit marginnya aja ya. Modalnya diemin. Hari ini TPM. Nah, BTC up TPM. Kalau mau nanti ya boleh gitu ya, tunggu sampai ujung gitu boleh. Karena ini kan potensinya ada kenaikan juga. Tunggu aja sampai mentok boleh, ya boleh. Tapi kalau saya secara pribadi sudah TPM, tadi TPM lagi ya. Nanti TPM lagi kapan ya? Sekitar 31 32 TPM lagi. Nanti TPM berikutnya antara ring 38.000 sampai 48.000 ke depan. Itu TPM lagi. BTC up gitu aja. TPM bertahap berkala aja. Yang ETF ya. Ngikutin candlenya apa BTC-nya. Untuk FTM, nah ini mesti kan takut. Nggak usah takut teman-teman. Pola-pola seperti ini nih ya teman-teman. Ini yang ditunggu apa? Dia sedang menunggu ini. Nanti ngegas lagi kan. Kayak gini. Ini ya, FTM nanti lihat ya. Ini kan kayak gini dah. Nggak usah takut. Ini sama teman-teman. Ini sama dengan yang di sini sama. Ini sama. Ini napas dari kenaikan. Jadi bull run itu tidak naik terus gitu ya. Atau tidak ada napasnya langsung hantam terus. Tidak bisa. Yang bagus itu adalah market. Ketika dia naik beberapa kali, dia bernapas. Naik beberapa kali, dia bernapas. Yang penting MA7-nya bisa mempertahankan. Sampai berapa kali? Biasanya sesuai riwayat. Nah ini sedangkan yang di sini. Cara ngukurnya gimana? Cara ngukurnya sini sampai sini. Ini ya, 0,65. Ini 0, nah ini berarti hampir naik, hampir sekitar 200% lebih. Jadi mau tarik garisnya dari sini. Ini 3. Ya berarti di atasnya itu prospeknya akan berapa ya ini? Nanti ketemu di sini.
3 kalau 200% lebih berapa? $1. Ketemu kan? Ketemu. Sampai Mei dia akan ke sini. Ini kalau orang yang biasa ilmu teori WP lihat ya ini mesti tahu teori. Ini wave 1, wave 2, wave 3. Wave 1, wave 2, wave 3. Wave 4, wave 5 biasanya lebih kecenderungannya itu. Tidak terlalu tinggi, beda. Tidak terlalu banyak. Ya. Jadi ya, FPM targetnya adalah $1. Sampai Mei ya. Untuk saat ini ya naik-naik, nanti sekitar Aprilan ada koreksi sampai MA25 mungkin. Nanti nunggu BTC-nya 32.000 biasanya serentak ada koreksi. Nanti begitu BTC antara area 31 32, teman-teman hati-hati, itu akan ada koreksi masuk ke MA 25. Ini ya, diperhatikan kalau sudah areanya nanti BTC-nya di sini, teman-teman, di ring ini, teman-teman perlu perhatian. Kemungkinan ya bisa di atasnya sih harusnya. Ada 31 32 ya. Jadi sudah hati-hati. Nanti akan ada koreksi sampai MA25. Karena tidak mungkin dia bertahan terus di MA7. Jadi ya. Market seperti itu teman-teman. Jadi lo gimana caranya melihat, oh ini 1, 2, tetap naik lagi tuh. Tapi tetap dia akan koreksi ke lebih dalam. Nah kalau ini apakah nanti bisa gini om, belok gini? Kemungkinan tidak. Moga-moga aja tidak ya. Ya kemungkinannya tetap ada bisa. Tapi kalau saya melihat tetap targetnya adalah 38.000 sampai 48.000 sampai Mei. Berarti kalau nanti bisa ndak bentur MA99 lagi? Ya isa-isa aja. Tapi kita pantau aja lah. Nanti April itu kita pantau. Apakah dia reaksinya sampai MA99 lagi atau tidak. Yang penting market saat ini aja ya gitu ya. Untuk target ETH lah, contoh ini ya. Kenapa sih hari ini seperti ini ETH? Ya dia itu wajar. Dengan kondisi seperti ini sebenarnya teman-teman yang pegang ETH, ETH up, ya senang. Karena apa? Tuntas. Dia nyentuh di MA7. Memang koreksinya di situ dibutuhkan. Besok ini hijau. Karena sangat dibutuhkan ini. Ini bernapasnya seperti ini. Nah malah wajar. Hal-hal seperti ini malah bisa panjang. Targetnya untuk ETH berapa? 2.500. 2.500 ya targetnya untuk ETH. 2494. 2494 ya, 249 lah sekitar. Target untuk ETH sampai Mei di situ. Apakah Mei akan down? Bukan, Juni. Juni koreksinya mulainan. Kalau ini kan riwayatnya sampai Juni, tapi kan pergeseran halving 1 bulan itu harus dihitung. Nah ini yang kadang kayak berita 90 hari lagi itu akan maraton kenaikan karena dia menghitung dari Juni. Kenaikan di mana? Kenaikan di tahun 2019. Sebetulnya dia berhitung dari area itu. Karena di sini itu sampai atasnya kan Juni. Tapi kalau kita amati, makanya di sini sudah kita amati jauh-jauh hari. Halving itu mengalami pergeseran 22 hari sampai 30 hari. Di situ juga mengalami pergeseran juga dari kenaikan itu. Jadi tidak, kalau saya lihat tidak akan sampai Juni akhir seperti 2019. Dia akan sampai Mei akhir. Selesai. Nah ini banyak orang terkecoh nanti. Dipikir sampai Juni. Padahal bergeser. Jadi Mei itu nanti hati-hati teman-teman. Gitu ya.
Apa nih? Gala, oke gala. Gala bagus ini Bang Ar. Seger ya. Gala sudah ngepam belum? Kemarin kayak udah ya. Oke, berarti tahan dulu sampai Juni. Loh, Juni koreksi kok malah mbok tambah. Hanifa, Hafid, ini Juni itu koreksi. Ya iya lo kadang itu loh, Akik ndak bisa. Sampai Mei itu apa? Nantilah kalau Mei nanti diinfo teman-teman. Lah gala ini ndak usah takut Bang Ar. Ini memang biasa, ini wajar. Jadi ini malah sehat. Menurut saya melihat malah sehat. Lah seperti ini ya teman-teman. Ketika kenaikan terjadi, teman-teman harus perhatikan apa? MA7-nya. Karena MA7 ini yang memberikan teman-teman sinyal. Ketika MA7-nya sekencang ini, dia kan polanya naiknya seperti ini. Berarti dia akan tertahan di sini, tertahan di sini, tertahan di sini, biasa. Ini terjadi seperti ini, nanti sideways lagi, hijau, terus ini merah lagi, sini hijau lagi, itu biasa. Malah itu hal yang sangat wajar. Jadi dia memaintain dari posisi FOMO-nya ini sudah posisinya FOMO. Jadi kalau teman-teman FOMO di area seperti ini, yang menarik di mana? Di MA7 yang kuat. Kalau MA7-nya kuat, mempertahankan ini FOMO-nya terbentuk panjang. Tergantung dari koreksi-koreksinya. Malah koreksi-koreksinya ini yang menentukan seberapa panjang FOMO itu terjadi. Gitu ya. Jadi tidak usah takut kalau ini sama kan BTC kemarin kan ya gitu juga. Tapi ini kan kita belajar bersama kan jadi ngerti ya. Nih seperti ini. Ini kan. Ini dari kemarin kan kita sudah bahas. Ini kalau gini mesti orang pada takut pada CL, ya kan? Tapi kenyataannya enggak kan. Tetap naik. Tetap naik. Jadi ini membuktikan bahwa apa? Ketika dia bisa bertahan di MA7, itu tetap ada kenaikan. Ini mempertahankan kondisi FOMO-nya. Beli FTM di 0,31 ya. Mantap ya dan ya. Ya, tunggu aja, santai aja. Nanti 1 dolar bisa itu. 0,91 dolar sampai. Dala targetnya sampai berapa? Dala targetmu sampai sini. Nih. Jadi carinya teman-teman targetnya gimana toh cari cara nyari targetnya. Cara nyari targetmu gini. Ini toh, ini ATH. Setengah dari ATH ambil supportnya. Tok gitu. Iya, memang yang altcoin tidak usah terlalu teman-teman itu berharap atau bermimpi terlalu berlebihan. Karena dasarnya apa? Dasarnya lihat aja ETH. ETH itu mentoknya di sini ada juga sama. Jadi kurang lebih areanya akan di situ. 0,13 ya, 0,514 lah ya. Di sini ya, support ini ya, dicari ya. 0,14 atau 0,15 ya untuk gala ya. Itu ya Bang Al. Maker. Saya tidak bisa lama-lama karena rada batuk. Ya, Bunda siap. Iya. Bunda dapat 3,3 ya mantap ya. MKR ya. Lah ini kayak MKR
Coba ada riwayatnya. Ini yang belum beli MKR beli aja. Beli aja MKR. Lu kok beli aja dong? Iya. Disinilah ruang tunggunya. Kalau teman-teman pengen beli ya belinya di sini. Entry-nya di sini. Kalau saya ditanya beli ndak om saya, omnya beli ndak? Saya beli. Kalau saya pengen beli saya beli. Tapi kebetulan kan karena memang ini bukan koin pilihan saya. Tapi kalau ini koin pilihan saya belinya di mana? Di Golden Nasio, bukan di sini. Ini buat saya salah. Pembelian yang memakan waktu satu. Kedua, saya tidak mau jadi retail. Jadi ya. MKR targetnya ke berapa? Target aja di sini. Nih. Tarik aja supportnya. Tuh. Gitu ya caranya melihat ya. Market. Kalau yang baru rilis gimana? Oh, kalau yang baru rilis susah. Susah. Belum bisa karena kan belum ada riwayat. Velo ada tuh. Namanya saya ini aneh-aneh ya. Saya sampai tidak tahu. Di Rano berarti. Berarti tidak ada di Binance tidak bisa. Tidak ada di Binance tidak bisa. Grab. Ya, GRP ya di sini. Ini belum ada riwayatnya uptrend Dodo ini. Jadi sebetulnya momentumnya seberapa ya kita belum tahu. Yang belum ada riwayatnya itu lebih berbahaya. Kita belum tahu kekuatannya dia sampai sejauh apa. Jadi tidak bisa target ini. Tapi kalau saat ini ditanya ya tergantung dari kalau karakteristik seperti ini kan dia sudah apa menyentuh sama sih, polanya sama. Cuman kan saya tidak berani berisiko takutnya gini. Ini kan belum ada sesuatu, jadi kan akhirnya jadi ngarang. Ya kalau sesuai dengan itu arahnya ETH pada itu ya kamu garisnya di sini. Tapi ini belum bisa dijadikan satu panduan. Karena apa? Ini belum pernah membuktikan dirinya untuk pernah nanjak segitu. Gitu ya. Cuman Isa mau jadiin patokan secara pribadi monggo gitu ya. Caranya gimana di sini? 0,7 sampai Mei ya. Moga-moga terjadi. Tapi tidak tahu gitu ya, apakah bisa sampai atau tidak. SRP ya oke. SRP masih belum ada pergerakan tapi santai aja ya untuk SRP. Kalau yang belum beli ambil. SRP kalau mau yang itu belum beli ambil. Ini Golden Nasio ambil. Tidak usah takut. Ya, saya sudah muatan banyak di sini SRP. Ambil ya untuk SRP diambil aja. Koin apa itu Om? Koin kripto. Oke. Tak kita dong. Oh ya ampun. Ya maaf maaf. Ini ya, ben kelihatan ya. GRT santai aja GRT. Ini mulai itu ya. Ya ini gini mantul ndak usah takut teman-teman. Kalau dia bisa bertahan di MA7-nya, ya bagus. Maraton lagi menurut saya ini akan panjang besok yang panjang. Bisa jadi ini satu momentum nanti nunggu lagi, C2 lagi. Jadi kayak gini nih loh. Ini C2, C2, C2 kayak gitu. Jadi tidak masalah. Masih panjang ini baru di
Karena gini teman-teman, yang sudah terkoreksi dalam seperti ini koreksi tidak sedikit ya. Ini seperti GRT ini ya, ini koreksinya tidak sedikit. Jadi kalau orang napas, itu napasnya ngambil napasnya sudah dalam. Jadi kalau dia mau berenang lagi ke atas lagi dengan panjang itu biasa dan itu hal yang alami. Jadi tidak usah takut. Koreksi juga dalam, pantulan juga begitu juga akan terjadi pantulan yang sangat tinggi. VRA ya, gitu ya. GRT tidak usah takut. Ini masih jauh, masih jauh. Ini ya di sini ini pernah ada momentum sih. Walaupun tidak terbaca dengan sempurna, caranya melihat gimana? Wis patokane gini we. Wis patokanmu pakai ini we. ETH. Patokane ETH. 0,42. Thank you, Bro Enggi. Gitu ya, patokannya gitu. PRA tadi. Oke. PRA apa ora ono iki? Ndak ada PRA. NIR. Shiba NIR. Ya, NIR dulu ya Pak Edi habis ini Shiba. Thank you, Bro Enggi. Thank you, Bu Elvan. Yuk, muter terus apa? Ya, habis ini ya. Stay. Thank you, Bang Amin. Yuk, muter terus apa? NIR. Ya, Shiba Mi. Ya, oke. Saya nggak bisa lama teman-teman karena agak batuk. Lah ini kalau untuk NIR ambil aja, kalau mau serok ya ini waktunya nyerok tuh ya di Golden Rasio. Apa mau tunggu FMC ya terserah. Tapi kalau saya melihat sih FMC harusnya positif ya. Kalau melihat di momentumnya harusnya ini saat ini positif. Kalau dia mau koreksi harusnya dari kemarin. Dari hari ini, dari Sabtu itu sudah dihantam kita. Sudah dimerahin harusnya. Gitu ya, untuk NIR targetnya ke berapa? Targetnya ke sini. Ini targetmu di sini. Ini supportnya di sini nih. 36 35 ya, targetnya di 35. NIR. Gitu ya. Telat gabung ini enggak, belum telat kok. Ya, sama-sama Bang Mel. Yang apa itu ya? Yang teman-teman biasanya itu kita sudah bahas di Telegram. Kalau untuk kadang teman-teman sharing bareng-bareng TPM kapan untuk itu ya. Bisa yang pengen gabung Telegram itu inbox aja Bang Ar, Bang Ali itu ya, Bang Ali itu Pak Edi, Bang Arci, gitu. Bang Calvin itu juga bisa. Terus Shiba ya, Shiba. Ya, sabar bentar. Kalau yang kelewatan diulangin lagi ya nanti ya. Ini kita bahas Shiba dulu. Shiba ini diserok lagi aja dulu malahan. Nanti momentumnya Shiba itu areanya yang jadi tujuannya adalah ringnya antara 0,17. Ini supportnya yang di sini. Ini ambil aja yang support yang di sini ya, teman-teman. Support yang di sini atau support yang di sini. Kita belum tahu. Antara 0,17 sama 0,28. Jangan bermimpi Shiba Inu kill zero. Kalau untuk tahun sekarang jangan bermimpi itu. Karena kenyataan yang terjadi lebih baik teman-teman, saya jujur sama teman-teman. Enggak seperti itu.
Tapi itu kejujuran, lebih baik saya tidak terlalu bermuluk-muluk gitu. Ya, jadi kita harus realistis. Karena market saat ini untuk sampai Mei, teman-teman jangan berharap setengah dari ADA itu sangat berat untuk altcoin ya. Yang bisa setengah dari ADA cuma BTC. Yang lain di kalau di secara riwayat 2019 itu adalah setengah dari ADH-nya, tapi di spotnya. Kenyataannya seperti itu. Jadi saya harus ngomong sesuai dengan riwayat. Gitu ya. Minimal kita bisa ngerti marketnya kapan, momentumnya seperti apa. Karena kalau nanti mimpinya sudah kejauhan, masuknya tinggi pun dimasuki benar-benar. Beli, beli, beli. Dan masalahnya FOMO di situ. Karena terlalu terbawa yang namanya euforia atau sebuah target. Wah, ini semua ngomong seperti ini, kill zero. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Gitu ya. Jadi itu yang perlu teman-teman juga perhatikan. Pak, tolong request APT FSP Matic ya. Oke, habis ini APT ya. Siap, info aja. Bitcoin mau koreksi ke berapa? Enggak terlalu banyak. Harusnya enggak terlalu banyak. Dia setway di situ aja karena dia bertahan di MA 7-nya. Nah, di pagi itu sudah sebenarnya BTC itu tadi pagi ini. Nah, kalau mau koreksi, koreksi enggak banyak sih sebenarnya. Mungkin ini akan, ya sebenarnya koreksinya BTC kalau untuk saat ini akan menyeret untuk altcoin naik. Karena apa? Lebih baik BTC-nya posisi sideways sudah tinggi seperti itu, ada sideways-nya sedikit, nanti BTC dominnya koreksi tumbang ke sini, ini bagus, berarti altcoin session-nya naik, altcoin-nya semua naik seperti ada SRP gitu ya, nanti biar bisa naik. Jadi yang perlu dipantau apa? BTC terjadi koreksi tidak masalah, yang penting altcoin mau naik. Oh, ASS ya, ya di Astra, ST ya, ST ya, oke. Nah, kiok ngene. Ini jangan sampai belok ya, Bang Paul. Cara lihatnya gini. Ini bisa ndak dia ndak kuat bisa, tapi walaupun itu potensinya kecil. Harusnya besok tergantung besok hijau ada ndak. Kalau besok hijau dia akan lanjutin gini. Tapi kalau dia besok merah lagi, ya berarti tunggumu di MA 99. Karena tujuannya pasti di sini. Dia pantulin lagi. Targetnya ke berapa? Kalau seandainya di MA 99 kurang lebih tarik aja di garis sini. Jadi kalau yang terjelek adalah koreksinya adalah 0,5 ya 0,6 lah ya. Tapi kalau besok hijau dia akan maraton naik. Dia mempertahankan di MA 7-nya mau kegeret naik. Nah, itu kalau kegeret naik bagus. Maratonnya terbentuk karena memang ini saat ini, bukankah saat ini juga momentum di mana ini terbentuk wave 1, ini terbentuk wave 2 dan menuju ke wave 3. Gitu. Ya, moga-moga itu yang terjadi. Sukses ya. Itu ya, Bang. Bang Paul ya. Dilihat dulu MA 7-nya. Nah ya, makanya kan kembali lagi ke riwayat. Betul. Makanya setiap penjelasan dari yang seringkali pada tanya, riwayatnya itu menjadi penting. Ceritane produk itu gini. Ini ilustrasi yang paling bisa menggambarkan itu. Itu kayak orang sedang menampi atau mengayak produk-produk yang tidak bagus nanti turun.
dan hilang. Jadi ditampi, yang bertahan itu yang bagus. Jadi halving ini, yang namanya halving ini juga satu momentum membersihkan market dari sampah-sampah produk kripto. Itu perlu dijadikan perhatian. Halving ini, sebelum halving terjadi, itu adalah pembersihan sampah-sampah produk kripto yang tidak berguna atau kurang prospek. Itu akan hilang. Makanya jangan berpikir koin-koin cupu atau koin-koin itu bisa luar biasa. Lagi belum tentu. Ancur, hilang, rupul banyak. Gitu ya. Iya, kalau saya secara pribadi ya sama kok, BDC toh. Saya reguler ada di BDC toh. BDC aja. Saya regulernya itu cuma ada di BDC, yang lain itu lebih cenderung cuma 4 koin. ETF semua. BDC up, ETH up, SRP up ada up. BNB up cuma $30. Dan sudah margin semua rata. Hampir rataan BTC up saya aja sudah balik modal. Kok dari kemarin teman-teman ya, ini ya yang ETF nih. Ini kalau teman-teman masih ingat kita bahas ETF, ya kan? Ini pada panik, pada saat itu kan pada panik. Selalu kalau ada kecenderungan market merah, itu semua itu rata-rata panik. Tapi saya kan kemarin malah beli kan. Itu yang di Telegram juga harusnya tahu. Saya beli di area ini malah. Padahal saya sudah punya di sini loh. Saya sudah take profit di sini full. Saya beli lagi di sini. Malah yang di BTC saya belikan di sini. BTC up. Akhirnya saya sudah take profit margin di sini 70%. Gini kok tadi saya take profit lagi kurang lebih ya hampir mendekati sudah. Modal saya sudah saya tarik tapi masih margin lumayan tebel, lumayan. Balik modal kan Bunda Ira. Nah, itu Bunda Ira itu sama saya waktu 33 ya Bunda Ira. Saya dapat 2.500 $2,5 terus di sini ada 37 sama 33. Kalau itu 33 itu bareng Bunda Ira itu. Balik modal ya, ya udah itu. Udah tarik-tarik modal dulu lah gitu ya. Jadi seperti itu. SRP up santai aja dulu, slow. Ya SRP up slow aja. Memang lagi gitu ya udah. Kalau saya secara pribadi selama di spot nggak takut. Selama di spot posisi di MA19 saya, duh sudah, piye toh Bang Paul, sudah loh, sudah AST, sudah AST tadi. Ini toh Astra ini toh ASTR, adanya ASTR. AST itu ini enggak? Oh, AST itu ini. Sudah. Posisinya ditunggu MA7-nya. Kalau besok MA7-nya, ini AST ya, AST USDT. Kalau bahasa Indonesianya Astro ini, ASTR. Ini AST ini. Nih, AST. Nggak ada lagi, adanya cuman oh ini. Oh beda loh. Beda ya.
Oh iya iya beda beda. Beda sama ASTR ya. Ternyata. Oh ada lagi. Loh, ini AST BTC betul. Oh AST RBTC ya oke oke oke. Ya. Wah lah ini ya gini. Nah ini berat ini. Ini berat. Ya ini salah satu koin yang tidak naik ya. Ini tumbang kayak gini ini. Tapi kalau secara riwayat gini, kalau ini yang penting tidak rupul ya. Ini yang penting tidak rupul ya Bang Paul ya. Selama dia punya momentum, selama dia tidak rupul, masih bisa naik. Duh, mosok rungkat toh? Mosok toh? Halo, gimana ini? Rungkat ndak ini? Roma hilang. Ya teman-teman. Loh ini ada yang nge-lag terus kok. Kebacai. Hah? Ini ndak rungkat. Aman. Duh, rupul itu. Loh, itu rupul. AST Rukpul Bang Kalvin ayo itu bener ya ini Andre Stanler kamu tahu Rukpul itu dari tebaan atau dari itu dari tebaan atau dari berita coba cari tahu dulu Bang Bang Paul kalau ada beritanya diselidiki langsung kalau marketnya seperti ini begitu tidak berbeda arah itu langsung selidiki webnya web Telegram yang membahas tentang ini proyeknya seperti apa apakah dia memang mengalami satu kondisi yang buruk kalau kondisi yang buruk ya berpotensi lah om caranya melihat gimana om kalau ini sudah parah atau sudah berat nah, kalau melihat sudah parah atau sudah berat itu ruk ya kalau sudah rukul ya sudah tuh oh tanya aja om oh gitu akhirnya main duit jebul kita kontok aku nggak tahu kali produk-produk gini ya itu rukul karena dari segi lah itu teman-teman berarti sudah info itu rukul terus angel nah, tapi gini tetap perlu buat selidiki dulu rukulnya masalahnya apa contoh kayak gala orang kan drastis takut rukul semua kenceng kalau gitu tuh langsung beritanya kenceng gitu ya tapi bisa naik lagi toh bisa karena masalahnya cuma apa masalahnya cuma dihack dia pulih lagi nah caranya melihat momentum ketika dia pulih lagi dilihat proyeknya pergunakan momentum itu ketika ditoyib maksimal beli City nanti seger jadi kalau proyeknya sehat proyeknya sehat loh ya ini ya konsisten infonya jelas tidak ada kendala apa-apa proyeknya memiliki potensi untuk masa depan tapi baru terpreser karena berita-berita yang bertubi-tubi dinalar dulu karena apa dampaknya kalau memang itu dentumannya terus tunggu dulu sampai beberapa hari ini kan sudah toyib tunggu sampai toyibnya itu muncul maksimal oh per BTC oh alah berarti itu pembeliannya pakai BTC gitu ya wah ya angel angel ya angel pembelian pakai susah susah
iki yo regane piro iki? 0,00. Angel. Ya wis ora usah dibahas. Ruk wis anggepe rukmul wis ngono ra wis. Bang bingung-bingung mumet-mumet. BTC up, BTC up itu sudah koreksi. Kan kita sudah take profit hari ini. Wis angel. Luna jangan, gue ya angel. gue bahas Luna seneni Pak Edi nggo kamu. Pak Edi, iki lho. Matic. Luna we iki lho Pak Edi. Loh, lah piye to ki Piki? Hari ini take profit. Margin. Hari ini TPM dulu. BTC up, BTC sama ETH, ETHA. Dana sudah tinggi. Ya kita nikmati dulu dong. Marginnya aja ya yang di TPM. Kalau lo Piki ini belum masuk Telegram dong Piki. Kalau yang di Telegram sudah tahu semua. Pagi ini kita sudah pada TPM. BTC up kita, BTC, ETH up, ETH sudah TPM. Yang sudah di Telegram harusnya sudah tahu. Matic yang paling jelek di sini. Dia nanti mentor di sini nih. Nih, gua tarik dari sini nanti muncul. Ini yang paling jelek di $1. Tapi kalau nanti besok bisa mempertahankan dan bisa membelokkan MA 7-nya ya berarti dia lanjut. Itu aja. Moga-moga balik ya. Ya kurang lebih memang di situ banget. Nanti $1 boleh nyanyi cel $1 ya teman-teman. Saya sebentar teman-teman saya tak kenceng dulu ya. Kalau jual semua gimana? Waktu itu tergantung pilihanmu ya, Vicky. Kalau saya jarang menjual semua karena saya kalau money management itu terserah kamu. Kalau Telegram kemarin tadi di Telegram itu pagi kita sudah TPM untuk BTC up, ETH up,
ETH sama BTC. Tapi kalau di take profit semua itu tergantung. Nanti kalau itu pilihanmu lah sebetulnya. Kalau targetnya di berapa, cara gabung Telegram gimana? Itu aja inbox aja ke Bang Ar atau itu Pak Edi itu bisa. Bang Calvin. Terus apa? Karena targetnya masih panjang. Kalau BTC targetnya masih panjang, masih jauh. Kenapa saya secara pribadi tidak dijual semua walaupun BTC up maupun BTC-nya atau ETH up-nya? Karena saya melihat peluangnya masih tinggi. Nanti koreksi yang dalam itu di 32.000, 31, 32.000 itu mungkin akan ada koreksi lumayan dalam. Untuk Matic saat ini tunggu aja kalau memang terjadi koreksi ya $1. Kalau nanti dia belok besok hijau ya naik. Targetnya untuk Matic di mana targetnya antara 1,5 sama 1,33 atau 1,5. Dia sudah pernah nyentuh di area-area ini paling nanti balik lagi mungkin. Ya, mungkin balik lagi di area-area ini. Tidak jauh dari inilah 1,5 ini. Itu dengan Bang Arthur. Kamu info ke Bang Ar nanti biar dimasukin sama Bang Ar itu Bang Bang Ar itu info aja Bang Ar nanti masuk. Kita tunggu aja ya teman-teman, apakah BTC dominannya ini, harusnya BTC dominannya yang koreksi juga. Tuh Bang Ar tuh free ya, tidak ada biaya apapun, free. Matic long tidak tahu kalau long long apa short, bukan futur kan di sini. Sulit kalau pakai buat futur karena kalau umpamanya nanti $1, ya kalau koreksi mungkin $1, tapi keilmuan dari futur itu kan beda. Nanti saya takutnya teman-teman, wah bang udah naik-naik ternyata koreksi dulu di $1 buat tungguin lama kan, ya beda gitu. Padahal kalau di futur itu sehari 2 hari 3 hari itu bayar semua. Bayarnya futur itu tidak main-main, 1%, 1,5% per hari. Jadi teman-teman menginapkan futurmu itu 1 malam itu adalah 1,5%. Kenapa? Daripada kamu di itu, kalau yang mau long term lebih baik ambil ETF gitu. ETF jangka panjang kan biayanya kecil, 0,01%. Itu 10 jutanya cuma 1.000 per hari, jadi aman lebih ya. Iya, itu kan kena futur itu 1,5% untuk biaya inap seharinya. Gitu ya. Ya ETH juga sudah mulai agak koreksi ya. Ya ini wajar, enggak apa-apa. Dia cuma mempertahankan di sini-sini. Enggak apa-apa, ini wajar sekali. BNB lah, ini BNB nanti mungkin akan koreksi area-areanya berapa ya. Mungkin kalau menyentuh di 328 ya itu wajar sekali. Enggak usah takut. Ya memang dia akan lebih baik dia nyentuh ini. Ini besok kan berarti kalau dia ini merah, di sini merah sampai sini ya mamanya ya.
Jadi kan besoknya tiangnya di sini toh, hijau boleh toh. Lanjut lagi. Bukankah ini sama? Sama. Dan ini sama. Kalau FOMO memang bentukannya seperti itu, teman-teman. MA7 menjadi peranan penting untuk pertahanan untuk FOMO-nya. Ini yang belum naik-naik itu SRP sama ADA ini loh. Sabar ya, SRP sama ADA sabar. Kalau mau ambil SRP lagi seharusnya tidak masalah. Ini ada ini ya masih di sini berkutat di sini. Harusnya besok ini sudah mulai. Mudah-mudah ya. Ya mungkin karena BNB ini kan pelari kapan tuh kemis. Wah ya kok ngempasi FOMC ya. Ya bantu aja lah. Ya. Ngempasi FOMC. Launchpad. Tapi biasanya tidak banyak. Tapi BNB itu ya kalau koreksi wajar ya. BTC, BNB wajar lah. Karena kan sudah maraton ya. Ya kalau memenuhi koreksi sampai nanti 320 gitu ya masih oke lah. Masih sangat-sangat wajar. Gitu aja ya teman-teman, dipantau aja apa yang harus dipantau. Yang harus dipantau selama BTC-nya setb aja dan dia menyentuh dan dipertahankan di MA7 santai aja. Bukankah itu juga pertanyaannya kurang lebih seperti itu juga. Kalau besok ini malah bisa nyentuh lagi. Hijau lagi ngegas lagi. Moga-moga seperti itu atau set B dulu. Ya set B dulu baru yang kita perlu tunggu malah ini. Ini loh BTC dominan ini. Ini sudah tinggi sekali. Jadi pola bentukan altcoin sessionnya terbentuk. Menurut saya tidak lama terbentuk. Tidak lama terbentuk. Jadi ya. Jadi yang perlu dipantau adalah BTC dominan, terus apa altcoinnya asalkan dia C2 aja mengikuti C2 dulu, setelah itu BTC dominan koreksi, altcoin mulai serentak naik, itu berarti altcoin session terbentuk. Gitu ya. Kayaknya sampai sampai ya, masih orang masih ragu-ragu mungkin. Hari-hari ini mungkin orang lagi wait and see karena masih menunggu juga FOMC. Kemungkinan belum ada yang terlalu pergerakan terlalu signifikan. Nah, itu seperti itu. Gitu ya. Oke, teman-teman semua, ini sekedar sharing, tidak ada apa tujuan untuk apapun dan semua pilihan di dalam investasi adalah pilihan teman-teman. Take profit juga pilih teman-teman lah. Minimal gambarannya saya tahu eksekusinya seperti apa gitu ya. Terima kasih Bang Ar, Bang Yengki Bombom, Pak Edi, Bang Mel, Bang Kurniawan, Bang Dwi, Elit Global, Bunda Ira, Bang Uho, Yoyo Black ya. Kripto, Piki, Bang David ya, Gandhi, Cil-Cil ya, Mister Gaga 99, user Hadi, Ahmad Fahmi, Bang Paul, Bang Irsan, Fadila, juga yang lainnya, Bang Ahmad, Bang Rasi, ya. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Ya, karena saya masih rada-radang sama itu, jadi agak cepat. Gitu ya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih semuanya. Take profit selalu. Apa tetap biar teman-teman. Oke, Indonesia suka ilmu. God bless you all. Amin, Bunda.